Hai sahabat Aljon dan pageant lovers, welcome to Talent of Pageants. Didukung oleh Acara yang akan membuktikan kalau dunia pageant itu bukan cuma soal catwalk dan crown, tapi juga penuh dengan talenta belum banyak orang tahu. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng para pageant yang punya bakat luar biasa. Bersama saya Gabriela Claudia dan saya Devin Tria. Siap menemani kamu buat kenal lebih dekat sisi autentik dari para bintang pageants Indonesia. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Saya Brigita, bekerja sebagai guru musik dan merupakan lulusan terbaik Magister Manajemen Ukrida serta Institut Musik Indonesia. Dari musik, modeling, pageantry, hingga bermain peran di layar televisi, saya menemukan satu benang merah. Panggilan hati saya selalu kembali ke laut. Saat menyatu dengan air, saya menemukan arti pentingnya dunia bawah laut. Saya mengajak masyarakat menjaga kehidupan bahari Indonesia demi masa depan yang berkelanjutan. Karena seperti musik yang indah, laut patut dijaga keindahannya agar lestari bagi generasi mendatang. Oke, dan sudah hadir bersama kami Brigita Nadia Wulur, Mermaid Indonesia Photogenic 2026. Hai. Hai Gita, gimana kabarnya Gita? Apa kabar? Cantik sekali nih. Thank you so much. Baik banget hari ini. Senang sekali Rahanya bisa ada di sini. Thank you ya udah ngundang aku. Welcome to TOP. Welcome to. Oke, welcome. Tadi lihat videonya nggak, Kak Devin? Aku belum apa-apa udah terkesima banget nih. Terlalu bagus banget gitu kan? Gong ya. Nah, Kak Gita, itu tadi dalam satu video ada beberapa talenta tuh yang aku lihat, ya nggak sih? Betul. Itu Kak Gita bisa apa aja nih? Kebetulan aku bisa nyanyi, aku bisa main piano, bisa modeling, dan juga bisa acting. Bisa nyanyi, bisa main piano, Bisa modeling, bisa acting. Juga bisa mermaid tadi. Oh iya benar. Itu jangan ketinggalan. Orang kata sih multi talent. Karena emang khusus kita memanggil para yang memiliki bakat keren sih Kak. Nah, Kak Gita, sejak kapan sih kamu tuh mulai mengenal atau mulai belajar talenta-talenta tadi? Kalau buat nyanyi sama main piano itu sejak dari umur 4 tahun. 4 tahun? Iya, kebetulan waktu itu aku ikutan sekolah musik di Yamaha Musik Indonesia. Oke. Nah, di situ tuh ada kelas grup anak-anak yang kayak kita belajar main piano sambil ada nyanyi-nyanyinya. Belajar main piano dulu nih. Kayak di kelas itu kayak berbarengan gitu. Jadi ada nyanyinya, ada main pianonya, ada gerak-geraknya. Jadi kayak semuanya berjalan di dalam Aktif satu kelas. Kak. Iya, Tapi awal rame-rame mulanya gitu. nih Kak, umur 4 tahun. Itu awal mulanya orang tua Kak yang ingin memasukkan kakak ke kelas tersebut atau dari kakak sendiri Kak? Sebenarnya bukan dari kita juga sih. Jadi waktu itu tuh saudara aku mau ngeles, terus aku diajakin. Terus akhirnya aku bilang mami aku, boleh deh. Sebenarnya tapi aku tuh tertariknya gara-gara apa tau gak? Apa tuh? Gara-garanya bisa saya les tuh aku dikasih kayak permen sama stiker. Jadi sebenarnya rewardnya gara-gara ya, itu. ada rewardnya Iya. gitu. Oh, jadi belajar karena ada rewardnya itu tadi. Iya betul. Terus pas udah jalanin tata, oh enak nih lama-lama asik. Akhirnya tanpa reward pun aku udah jalan. Oh gitu. Kalau tadinya sih murni kayak anak kecil nggak ngerti apa-apa. Lihatnya, wah enak nih asik nih udah jadinya join gitu doang sih. Jadi waktu itu. dilanjutin nih belajar pianonya sekalian nyanyinya. Iya, Jadi betul. belajar dua-duanya barengan atau piano dulu? Berbarengan sama-sama. Barengan sama-sama. Karena di kelas itu kita nyanyi, terus kita juga ada main piano. Cuman belum yang kayak ada sih yang kayak nyanyi sama main juga, tapi paling kayak cuman do re mi-nya bukannya kayak hama lirik gitu. Oke. Dulu kamu les berarti ya? Iya. Wow, 4 tahun, dari 4 tahun belajar piano dan bernyanyi. Bernyanyi. Kalau Kak Devin sendiri nih, umur 4 tahun ngapain Kak Devin? Bermain kelereng. Sama dengan saya ya, bermain kelereng. Wah, keren banget Kak Gita. Nah, Thank you. kalau boleh dideskripsikan nih, bagaimana hubungan antara suara kamu dan permainan piano kamu? Apakah itu saling melengkapi Kak Gita? Kalau menurut aku itu saling melengkapi. Saling melengkapi? Ya, karena kalau misalnya kayak main doang atau kayak nyanyi doang tuh kayak ada yang kurang. Tapi kalau digabungin tuh kayak lebih hidup gitu rasanya. Lebih hidup. Iya. Oke. Boleh nggak di-spill dikit nyanyinya dong? Kita kan mau denger nanti kayaknya di video betul bagus banget. Suaranya Wah ini bagus mendadak banget ya Secara kak. live nih. Oke.
Kalau tahu lagunya boleh sama-sama ya. Boleh, boleh. Mungkin kita pakai lagu yang tadi aja yang ada di video ya. Oke. Semuanya pasti pada tahu lagunya Part of Your World ya teman-teman ya. Kita coba bagiannya dikit ya. When it's my turn, wouldn't I love to explore that sort of above, wandering free, wish I could be part of that world. Thank you. Rasa lagi Di Disneyland. Disneyland ya. Kayak Suaranya juga real. suara Barbie banget gitu Kak. Bukan Thank kayak you. suara-suara kita. Kita fales kan ngomong aja. Jangan gitu dong, Kak Devi. Bagus kok suaranya, cakep. Iya loh, maksudnya suara kamu nih memiliki khas, asik. Karakternya sendiri. Karakter, iya. Thank Kayak you. suara-suara Disney gitu. Kamu memang suka Disney? Aku suka. Suka banget ya, Kebetulan, kelihatan. ya, kebetulan aku suka juga Ariel. Oh, Pas banget. pas Pantasnya banget. jadi mermaid. Mermaiding. Mermaid. Iya, gara-gara itu juga sebenarnya. Mermaid. Nah, Kak Gita, apa sih yang kamu rasakan ketika kamu tuh bernyanyi sambil main piano? Kalau rasa itu sebenarnya macam-macam, tergantung lagunya. Jadi Ya. kadang kalau lagunya happy, aku ngerasa happy. Kadang kalau lagunya sedih, aku mesti bikin kayak sedih juga. Ya. Kalau lagunya kayak marah, mesti bikin aku juga jadi marah gitu. Jadi mengikuti apa dari lagunya, emosi dari lagunya gitu Iya, ya. Kak betul. Gita ya. Nah dulu ini Kak Gita sering ikut kompetisi kah dari kecil atau sering tampil gitu? Dari dulu udah sering mengikuti kompetisi atau sering tampil di mana? Kalau gitu? sering tampil tuh sering, tapi kalau kompetisi jujur dulu nggak. Karena dulu kan kompetisi belum sebanyak kayak sekarang gitu. Terus juga dulu tuh orang tua aku mikirnya kayak kalau ikut kompetisi yang diajarin kebanyakan kan materi kompetisi. Jadi nanti tuh materinya nggak jalan-jalan. Jadi aku dulu kalau kompetisi tuh kayak agak sedikit tertekan, terus kayak agak nggak usah lah ikut-ikut banyak-banyak lagi gitu, Jadi kayak ditekan. fokusnya lebih ke akademik Kak dibandingkan Iya, non-akademik betul. supaya nanti pendidikannya tidak tertinggal jauh. Bagus banget. Tapi sebelumnya nih kamu nanya, kalau di dunia musik sendiri, kakak punya role model nggak Kak? Kebetulan karena nama aku Gita, aku tuh suka banget sama Gita Gutawa. Iya. Kenapa tuh Kak bisa menjadikan Gita Gutawa sebagai role model kakak? Satu karena namanya sama. Oh, satu karena namanya sama. Make sense, make Ya. sense. Nah, yang kedua itu karena aku dengar suaranya kan kayak manis-manis gitu, Iya. agak-agak mirip sama suara aku. Iya. Jadi aku juga suka sama dia. Terus yang ketiga, dia juga sama-sama anak tunggal. Waktu dulu kan masih belum ada adiknya tuh. Oh banyak kami. Iya. Jadi kan banyak mirip. Tapi ada satu kemiripan yang sama yang dimiliki oleh Kak Gaby. Suaranya manis. Wih, Suara manis itu kayak gimana sih Kak? Suara manis tuh bisa kayak bisa kayak bukannya kayak Halus. kayak halus gitu loh. Iya halus gitu ya. Iya, kayak halus kayak mungkin bukannya tipe kayak agak kan ada yang suara gede gitu kan, ada yang suaranya kayak lebih kayak sweet gitu mungkin. Yes. Iya, menurut aku kayak gitu. Ya sih. kalau kayak gitu nih tipe suara yang halus, apa? kayaknya Sopan. Sopan, iya. Diterima sopan. di kuping kita kan. Amin, thank you Kak. Emang Disney banget Yes, deh, Kak betul. Devin ya. Aduh. Nah, Kak Gita, tadi aku dengar kan Kak Gita juga suka modeling. Ya? Iya. Nah, itu sejak umur berapa terjun di dunia modeling dan kenapa? Kalau modeling sih waktu aku kecil aku suka lihat orang kayak ada miss-miss, aku udah suka. Cuman dulu orang tua aku tuh kayak kurang suka bagian situ. Jadinya aku kayak latihan-latihan sendiri, terus pas udah agak gede aku sempat nekat ikut daftar kompetisi sendiri. Oh ya? Iya, terus aku kan kepilih jadi finalis. Nah, dari situ aku mulai ikutan modeling-modeling sampai akhirnya aku minta ke orang tua aku buat masuk sanggar. Akhirnya aku ikut masuk sempat di Sanggar Ananda. Di situ tuh aku kayak belajar modeling, acting segala macam. Habis itu aku ikutan lagi ke acara kayak catwalk kayak gitu. Biasanya orang tua yang Mendorong anaknya. Kamu lawan diri sendiri. dari kecil udah punya ambisi yang besar nih Kak Devin. Keren. Maksudnya kan kalau kita kan dulu mungkin disuruh les, disuruh Males-malesan, ya kan? Maunya main kan. Betul. Makanya Jadinya ya, begini. Jadinya keren kok, jadinya bagus. aku nggak ngomong apa-apa ya Kak Devin. Tapi keren sih Kak, itu maksudnya bisa jadi panutan generasi muda yang akan datang nantinya kalau misalnya emang kita mau ada hasilnya yang besar kayak Kak Brigita itu emang harus dilatih thank you, dari Kak. sejak dini. Betul, dan support orang tua sih. Yes. Berarti orang tua Kak Gita ini sangat mensupport Kak Gita untuk mengikuti ya tadi ya, maksudnya dari mulai nyanyi, main piano sampai ke dunia modeling. Itu pasti
karena support orang tua juga sampai bisa seperti ini sekarang ya Kak Gita Iya ya. betul. Jadi walaupun kayak mereka sebenarnya nggak gitu suka, tapi kalau aku mau les mereka masih kasih. Jadi ya udahlah untungnya disupport kayak gitu. Keren banget. Pilih salah satu dari talent yang kamu miliki, yang paling kamu suka gitu, baik itu nyanyi, piano, ataupun catwalk, ataupun tadi acting. Kalau disuruh pilih salah satu aku bingung sih Kak jujur. Harus pilih salah satu kalau itu. Kamu harusnya memilih satu. Karena saat ini aku guru piano, jadi aku bersyukur aku bisa main piano karena dari situ aku akhirnya bisa punya penghasilan yang bisa bikin aku menambah lagi wawasan aku tentang modeling. Aku bisa ikut tempat catwalk yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya di Artika Wulandari, dan juga aku sempat ikutan di Eljon Academy juga. Wow. Jadi dari situ aku sangat bersyukur. Jadi untuk saat ini aku bersyukur dengan piano. Wow, ternyata guru piano. piano. Udah menjadi guru. Abis ini kita berdua harus daftar menjadi murid pianonya Kak Gita. Jadi Kita promosi terselubung. sejak kapan Kak Gita ngajar? Aku ngajar sejak aku umur 20, itu tahun 2014. 2014, berarti sekarang sudah hampir 10 tahun, 12 tahun. Iya, betul. 12 Waktu itu tahun. aku masih kuliah di Institut Musik Indonesia. Oh, backgroundnya Iya, memang musik ya? Betul. Kak Gita ya? Terus dosen aku awalnya tuh kayak nawarin buat ngajar piano di tempatnya dia. Jadi aku ngajar di situ deh. I see. Wah, luar biasa ya. Maksudnya awalnya jadinya menghasilkan uang nih. Iya, Talentanya betul. menghasilkan uang Kak Devin. Itu yang patut dicontoh. Talenta kita harus menghasilkan uang nih kan. Hobi kakak apa? Sebenarnya hobiku, sampai sekarang aja aku masih mencari. Coba tanya hobiku apa? Hobi kamu apa? Hobiku makan. Itu juga hobi aku sih kalau makan sih. Apakah makan menghasilkan uang? Menghabiskan uang tentunya. Iya, padahal bisa kamu switch loh jadi beauty atau jadi food Food blogger. Food blogger. 2 tahun lagi, insya Allah. Kalau tidak hari ini mau kapan lagi? Iya, 2 tahun lagi. Itulah. Kalau Kak Gita kan dari 4 tahun loh, bayangin dari 4 tahun sudah menggali potensinya. Nah, apa sih tantangannya Kak Gita ketika maksudnya kamu belajar piano, belajar menyanyi? Apakah ada tantangannya dalam belajar talenta-talenta tadi? Banyak sih tantangannya. Kalau piano mungkin karena aku tuh termasuk yang sering keringetan tangannya. Jadi kalau main piano itu kayak suka jadi licin. Makanya aku sering kayak gini dulu, atau aku suka pakai tisu. Iya, terus habis itu kalau waktu kecil tuh tantangannya. Jadi orang tua aku tuh kalau aku udah jalanin, dia maunya aku bagus. Kayak aku latihan tuh kalau ada salah dikit tuh mereka kayak nggak suka gitu loh. Jadi aku sempat kayak sebel juga kalau latihan. Cuman untungnya karena mereka nggak ngerti, aku pernah kayak misalnya kan cuma main tangan kanan dong diomelin. Ya udah aku main 2 tangan, tapi aku kayak maksain apa yang bisa aku baca aja lah. Kalau salah sedikit mereka nggak tahu. Mungkin tantangannya waktu latihan, ada tekanan sedikit waktu lagi latihan. Terus habis itu juga kayak misalnya nyanyi. Aku termasuk yang sering kayak kalau pagi-pagi tuh suka flu. Jadi, iya betul, kayak alergi atau apa ya nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang kayak kalau nyanyi takutnya lagi sakit tenggorokan atau apa. Tapi untungnya sih amannya kemarin tuh gitu. Iya, pastinya banyak tantangan ya. Maksudnya dalam mempelajari, dalam mengembangkan talenta. Untuk tadi orang tuanya Kak Gita nggak mengerti piano ya. Bisa dibohongin dikit-dikit gitu. Waduh. Tapi tidak ditiru untuk sahabat Eljon. Tapi keren juga. Manipulasi. Enggak, tapi itu bikin aku jadi kayak lama-lama aku baca jadi cepat. Karena sering kayak ayo cepat baca not apa nih ayah apa Karena gitu. terpressure ya. Iya. Terpressure itu. Tapi Jadi Kak, lancar untuk Kak lama-lama. Gita sendiri, pada saat lagi belajar, ada nggak sih Kak rasa males sehingga kayak harusnya jadwalnya misalnya hari ini kita les nih, tapi jadi nggak masuk datang les tersebut gitu Kak? Iya. Ada nggak sih Kak tantangan rasa males itu sendiri? Ada siap, pernah. Jadi aku tuh dulu pernah kayak kalau setiap mau ngeles tuh kalau belum latihan kayak males banget datang. Karena kebetulan dulu guru aku kan yang kayak kalau misalnya belum latihan kayak bakal diomelin banget kayak gitu kan. Akhirnya aku pernah nih pas lagi kapan tuh entah lagi mana papi aku kayaknya nggak sadar kalau jalannya kelewat. Aku tahu itu kelewat tapi aku diem aja. Akhirnya aku terbalik terus aku telat kedatangan lesnya. Itu tips and trick sih Kak. Tips and trick. Boleh dicontoh. Tidak boleh dicontoh oleh sahabat Eljon dimanapun kalian berada sih kalau itu. Iya, pasti ada ya, masih rasa Iya, ada. males juga. Mungkin rasa down juga mungkin pernah ya. Pernah, iya, Kak iya. Gita ya. Nah, gimana tuh caranya kamu menghandle rasa down tadi? Karena kan itu pasti juga mengganggu juga ya dalam waktu latihannya gitu. Gimana caranya Kak Gita? Kalau aku paling kayak ya udah satu hari ini kamu down, kamu boleh nangis, kamu boleh kesel terserah, tapi besok kamu mesti bangkit lagi. Karena mungkin down hari ini tuh karena itu tuh kayak keberhasilan yang tertunda.
Nanti sekalinya kamu berhasil, kamu lebih kuat mentalnya. Kayak gitu sih. KGB gimana Kak? Kalau Bijak misalnya lagi banget. galau gitu, nangisnya berapa hari Kak? Aku sih nangisnya bisa sebulan. Itu apa grounding di kamar aja gitu. Kalau Sampai lagi bengkak galau, matanya ya sebulan. Aku juga sama sih Kak, kita sebulan. Makanya kita nggak berhasil. Jangan kita gitu nggak dong, kita Kak nggak Devi. grow up gitu loh Kak. Belum waktunya. Kau belum waktunya. Belum waktunya. Harus konsisten. Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Aduh, cakep Harus itu. positif dong. Setiap orang punya masanya. Setiap Yes, masa jangan- ada orangnya. Iya, Betul, betul. jangan bandingkan ya. Kak Devin, kita nggak boleh bandingkan diri kita dengan orang lain. Betul. Asik. Kok jadi bijak? Kita jadi motivasi ya. Iya, kayak gitu. Ada nggak sih maksudnya satu momen berkesan gitu ketika kamu lagi tampil mungkin? Atau ada nggak nih apa momen berkesan ketika kamu lagi tampil gitu? Momen berkesan itu lebih kayak momen keajaiban sih sebenarnya. Apa tuh? Jadi aku kan kuliahnya musik S1-nya. Nah, itu tuh kita perlu kayak ngadain konser. Ya. Nah, di saat itu aku perlu kayak conduct acara live orkestra langsung, kayak filmnya ditayangin, musiknya tuh bener-bener nge-live. Biasanya kan orang kayak musiknya tuh direkam, ini live. Aku jujur waktu lagi latihan tuh belum pernah sampai pas banget. Ya. Tapi pas lagi harinya ternyata keajaiban banget bisa pas banget pas hari itu. Jadi kayak aku nggak bakal pernah lupa itu. Panggung itu ajaib Kak. Iya. Apapun itu bisa terjadi. Asal kita yakin. Yes. Jadi harus penuh dengan yakin. Jadi TOP ini kedepannya kita harus yakin supaya kita berhasil terus. Supaya kita berhasil. Tenang aja, kita ada waktu yang berhasil deh. Yes, betul. Selalu ada keajaiban ya. Selalu ada keajaiban. Keajaiban. Cuman gimana sih Kak Gita untuk jadi percaya diri? Kayaknya aku lihat nih Kak Gita nih sangat percaya diri ya Amin. dengan talenta-talenta Kak Gita ini. Untuk saat ini aku memang percaya diri, tapi dulu sebenarnya enggak sih. Dulu kayak aku masih takut banget disuruh. Bahkan kalau kayak latihan pun kok aku suka kayak aku nggak mau ada yang dengerin, aku latihan sendiri kayak gitu. Malu ya Kak? Iya betul. Cuma lama-lama karena pas lagi perform atau lagi gimana orang-orang suka bilang kayak bagus, terus suka di videoin juga aku lihat oh kayak ternyata bagus juga ya. Jadi lama-lama aku percaya diri. Yes, emang lingkungan tuh penting sih Kak Devin. Jadi Betul. kita harus saling support ya Kak Iya, Devin. kita satu sama lain support Kak kita. Devin. Kita Jangan saling jatuhkan aku terus Kak Devin. Please dong. tahan. Oke, sahabat Eljon, setelah ini kita mau lebih lagi ya. Bertanya-tanya, menggali-gali informasi. Yes. Informasi. Oh informasi, aku kira formasi. Mohon maaf ya. Tapi jangan kemana-mana sahabat Eljon sampai tayangan berikut ini. Ada banyak keinginan yang ingin kuraih. Namun, mengapa langkah ini terasa begitu berat untuk maju? Mungkin aku hanya butuh tempat yang tepat. Tempat di mana aku bisa mencoba lagi dan lagi. Eljon Academy. Inilah jawabanku untuk terus melangkah. Di Eljon Academy, langkahku mulai tertata. Di sini, aku tak hanya belajar membangun kepercayaan diri. Lebih dari itu, pembentukan karakter menjadi nilai penting yang membuat setiap kelas yang kuikuti terasa bermakna. Dan kini, aku menyadari, ternyata aku bisa mencapai keinginanku dan terus berkarya. Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Ini kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga
bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Oke, sahabat Eljon, kembali lagi di TOP bersama Gaby dan Devi. kita mau lanjut nih ngobrol-ngobrol bersama Kak Gita di sini ya. Halo Oke, sahabat Eljon. Kak Gita. Tadi kita udah sedikit ya ngomongin tentang motivasi nih. Nah, pernah nggak sih Kak Gita tuh ngerasa burn out gitu dengan bermain musik, nyanyi? Itu kan pasti butuh latihan yang intens ya, pastinya ya. Pernah nggak ngerasa burn out? Sering sih. Sering ya? Sering. Nah, Kayak gimana terus? misalnya kayak yang ini masih belum beres, ini belum beres, terus semuanya mesti mepet apa gimana? Itu kadang kayak pusing banget. Akhirnya ya udah kita mesti keep calm. Kalau kata Format, recovery breathe. Bagaimana caranya seorang Gita bisa keep calm terhadap burnout yang ada? Ya, aku biasanya akhirnya aku bagi per bagian. Mana yang paling bisa kita cepat selesaiin itu dulu. Jadi misalnya kayak bagian ini lebih gampang, ini bisa dulu. Nanti bagian susahnya ya udah kita belakangan habis ini. Atau bisa juga kayak misalnya kayak hal itu tuh nggak mesti yang kayak musik kayak di musik score. Ya udah bagian susahnya nanti aku ganti lebih gampang juga bisa, kita bisa arrangemen sendiri. Oke, Paling jadi kayak kamu istilahnya membagi-bagi ya supaya nggak langsung kamu pelajari semua gitu. Biar mudah fokusnya, Kak. Iya. Biar mudah fokus ya. Iya betul. Sekali. Jadi Nah, dibagi per bagian. sebelum kita lanjut ya, sahabat Eljon ya, kita bakal menyaksikan satu video Kak Gita bernyanyi. Jadi, mari kita saksikan sama-sama. Selamat siang para Dewan Juri, selamat siang para teman-teman finalis, dan selamat siang para keluarga Eljon semuanya. Perkenalkan, saya Brigita. Hari ini saya akan memainkan piano sambil bernyanyi. Tapi sebelumnya ada dialog singkat dulu ya. Dan untuk yang tahu lagunya, boleh ikut nyanyi barengnya nanti ya teman-teman ya. Thank you. Sebagai putri dari kerajaan laut, aku tidak mengerti mengapa Ayahanda tidak mengizinkan aku untuk melihat di atas sana. Padahal aku ingin mengetahui di atas sana ada apa. Siapa tahu bisa berguna untuk kehidupan laut ini. Di dunia yang seluas ini, aku hanya terkurung di tempat yang sempit ini bersama dengan piano. Hingga seorang mermaid seperti berubah menjadi seorang pianis. Semoga dengan lagu ini Ayahanda dapat mengerti perasaanku. Teman-teman support aku bersama lagu ini ya. I just don't see how world they can make such a wonderful things. Could be bad. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this roof, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything. I have gadgets and gizmos aplenty. I have woosies and woosies galore. You think I'm a boss? I got 20. But who cares? No big deals. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see I'm dancing, walking around on those what you call feet, sweeping your feet. You don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, swirling around on a
screaming, sick of swimming, ready to stand, and ready to know what the people know. I saw my question and get some answers. What the fire and why does it watch the world burn? When is my turn? Will the night learn? Love to explode the sort of bubble out of the sea. Wish I could be more of that rasanya lelah sekali menyanyi sambil bersedih. Teman-teman, semoga dengan lagu ini, semoga saja Ayahanda dapat mengizinkan aku untuk mempelajari lautan dan juga daratan. Terima kasih. Wow, keren sekali sahabat Eljon. Bisa menampilkan 3 talentnya sekaligus, bisa nyanyi, acting, bermain piano. Wow, Wow, Kak Gita, wow. Thank you. amazed banget. Nah ternyata bisa acting juga Kak Devin, banyak banget talentanya. Aku mau nangis. Tisu. Tapi gimana sih Kak caranya supaya bisa fokus ke 3 talent tersebut Kak? Itu kan banyak banget itu. Kalau lagi show kayak gitu, Iya. aku biasanya kayak orang-orang itu labu. Menganggap orang-orang itu Labu, Jadi kayak nggak ada siapa-siapa lah, ini cuma aku doang biar nggak nervous atau apa. labu siem kita Kak. jadi kita hanya lagu ya. Berasa Halloween kita. Iya nih. Kita hanya lagu ya. Wah, keren banget Kak Gita. Nah, tadi Thank you. apa sih yang kamu rasakan waktu di momen tadi nih? Ketika kamu harus menampilkan acting, main piano, nyanyi sekaligus jadi satu. Apa yang kamu rasakan? Itu campur aduk sih semuanya. Jadi pertama, karena sebenarnya sebelum yang acara tadi itu aku minggu lalunya tuh masih kayak batuk flu. Jadi aku coba berharap semoga pas nyanyi tuh nggak ada seraknya, nggak ada keluar karena baru sembuh. Terus yang kedua, karena kan itu kan juga pakai gaun, aku juga nggak bawa tisu. Jadi tangan aku keringetan, ya udah keringetan, jalan aja, jalan main. Terobos aja gitu ya. Sampai semoga nggak kepleset lah kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga, karena itu kan ada dewan jurinya juga lumayan banyak tuh waktu itu. Jadi kayak deg-degan udah tetap stay aja, tenang kayak gitu. Lagi dan lagi. Show must go on. Betul. Iya. Betul sekali. Keren banget kayak gitu. Maksudnya Thank you so much, kamu Kak. bisa menghandle rasa nervous kamu. Tentunya itu pasti perlu proses ya Kak Gita ya. Pasti awalnya juga pernah nggak ada kejadian maksudnya kamu tampil terus kamu nervous dan tidak sesuai yang kamu inginkan tuh, pernah ada kejadian seperti itu nggak? Kalau kayak gitu sih waktu aku kecil pernah sih, waktu itu aku main gitu, kayak pas bagian belakangnya aku sempat kayak ngeblank, cuman ya udah jalan aja terus. Ya aja terus. Jadi tipsnya supaya tidak nervous apa Kak Gita? Anggaplah orang itu Labu. Lalu. Oke. Labu apa labubu? Aku sih pengen lebih lucu ya. Tapi emang benar sih Kak, keajaiban itu emang sering terjadi dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tampil, biasanya keajaiban itu emang panggung itu ajaib Kak. Betul, panggung Jadi itu aja. overfull keren banget pas lagi talent Thank you, show. Kak. Yes, keren banget Kak Gita. Nah Kak Gita, kalau kita berbicara tentang kamu bernyanyi nih, apakah kamu tuh lebih fokus ke teknik nyanyinya atau ke perasaan saat tampil? Lebih ke emosional? Yang pertama itu aku dari emosionalnya dulu sebenarnya. Oke. Terus yang keduanya baru tekniknya. Oke, emosionalnya dulu baru tekniknya. Kamu Iya. combine itu ya berarti ya. Kita karena kalau kita asal nyanyi juga ya tapi nggak pakai perasaan nggak kena rasanya. Nggak dapet feel-nya. Nggak dapet feel-nya seperti saya kalau bernyanyi ya kan. Itu penonton sih langsung pada balik sih Kak. Betul. Nggak mendengarkan kakak bernyanyi. Yes. Kok gitu sih kamu? Kita saling support kok. Oh nggak gitu. Jadi sahabat Eljon tidak boleh contohin. Tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, Kak Gita, apa sih tantangan terbesar saat harus menyanyi sambil main piano secara bersamaan nih? Karena kan itu kan otaknya harus Sinkron. fokus, sinkron. Itu tantangannya itu apa tuh? Tantangannya ngafalinnya deh kayaknya. Ngafalinnya. Iya, ngafalin notes-nya apa, nyanyinya apa, kayak Oh gitu. gitu, Iya. gitu. Itu pasti dilatih dari kecil juga ya untuk membiasakan seperti itu. Kan itu nggak mudah loh. Iya. Karena aku pernah coba,
tapi gagal. Makanya sampai sekarang tidak bisa ya. Aku hanya Harus memilih satu bisa. aja. Yang penting sudah berani mencoba. Sudah berani mencoba gitu. Karena memang perlu latihan yang intens ya Kak Gita ya. Nah, ada nggak sih Kak Gita satu lagu nih yang kayaknya nih mewakilkan kamu banget nih kayaknya. Ada nggak satu lagu atau lagu favorit kamu yang maksudnya menjadi motivasi kamu gitu? Sebenarnya sih aku nggak ada sih sebenarnya. Cuman lagu yang aku suka paling aku suka lagu Sempurnanya Gita Gutawa sih. Kayak Boleh bagus dong banget kayak gitu. di-spill. Aku suka banget, suka lagi lagu itu. Boleh di-spill Kak? Yuk. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku kau begitu. Siapa yang tahu? Sempurna. Pede banget jadi penyanyi sih. Langsung kayak bagus gitu suaraku. Udah bisa belum kita nih? Bisa bikin Iya, duet. kita duet ya. Iya. Jadi temen duet kita. Teman duet. Jadi kamu mau apa? Aku hanya teman. Ups. Oke, back to Kak Gita. Keren banget. Aku suka banget sih tipe-tipe suara Kak Gita nih halus kayak sopan di telinga, bisa untuk tidur ya kan dia. Iya, menemani tidur. Menemani tidur. Gawat, nanti pada ngantuk aku nyanyi dong. Nggak begitu dong, maksudnya. nggak gitu dong maksudnya. Nah, Kak Gita, kalau misalkan disuruh pilih nih, antara kamu nyanyi akapela tanpa main piano atau main piano tapi tanpa nyanyi, kamu pilih yang mana? Sama-sama sih sebenarnya ya. Sama aja. Iya. Tapi harus milih salah satu. Harus pilih salah satu. Kalau nyanyi nggak pakai piano itu sebenarnya enak juga. Main piano nggak pakai nyanyi bisa enak juga. Cuma kalau nggak bareng tuh mereka kayak ada yang kurang gitu. Jadi kalau disuruh milih kayaknya emang aku pilihnya atau. Emang yang dipilih atau Oh ya. Jadi apa nyanyi tanpa musik gitu. nyanyi tanpa musik, Bisa nggak? akapela gitu, bisa nggak kamu? Ya, enakan akapela. Kayak tadi kan gitu. sebenarnya akapela Iya, ya Kak betul. Devin ya. Kan ada instrumennya dikit-dikit dari kitanya. Iya. Kan? Iya, sebenarnya ini ya. Iya kan, backsound kita. Itu kan bukan bakat kita. Kita juga bisa kok jadi penari latar. Ntar gimana? Kita siap kok dipanggil Akhirnya aku menemukan bakatku, Devin. penari latar. Penari latar. Dibuka lowongan yang mau cari penari latar ya. Bisa Hubungi di bawah ini. Hubungi di bawah ini ya sahabat Aljon ya. Kita sekarang adalah Penari latar. Wis, keren banget. Nah, Kak Gita, tadi kita mundur sedikit nih. Tadi kita kan lihat Kak Gita bisa acting. Itu kamu belajar dari kapan tuh acting? Aku belajar dari waktu SMP, seingat aku. SMP. Iya. Emang anaknya nyeni banget ya Kak Gita ini ya, nyeni sekali nih. Dari SMP sudah belajar acting. Kenapa kamu belajar acting? Karena aku suka liatin orang main sinetron, kayaknya keren ya dia bisa acting kayak gini. Aku juga pengen kayak gitu. Kayaknya Kak Gita ini nih, kalau misalnya dari antrian untuk mengambil talent, kayaknya dia paling pertama. Soalnya semua talent dia bisa. Kalau kita kan ngantrinya paling belakang, jadi kayak nggak kebagian, cuma bisanya jadi penari latar tadi kan. Itu kan baru nemu sekarang ya. Baru nemu saat ini. Saat ini nih. Oh my god. Tapi keren banget sih Kak Gita. Thank you so much ya Kak. Nggak semua orang bisa memiliki talent sebanyak itu. Yes, betul sekali Kak Gita, karena maksudnya itu tuh susah ya dipelajari, satu aja susah mendalami satu talenta aja itu hal yang tidak mudah ya Kak Gita ya. Ini Kak Gita istilahnya mengambil banyak talent nih dan Kak Gita enjoy. Iya, aku enjoy sama hal kayak gitu. Iya, karena kalau udah passion ya. Iya. Kalau udah enjoy, Ya. apapun kalau udah enjoy tuh bakalan bisa menerapnya Kak. Betul. Jadi memang kita harus enjoy sebagai Enjoy. penari latar tadi. Sempurna. Aku Oh ya udah. Kau adalah darahku. Kau adalah jantung. Jangan Kak, nanti talent kita makin banyak. kamu main di nada apa sih? Nada asal nyanyi. Jadi memang kita harus Yang dari penting enjoy. penari aja ya. Yes, Tapi kita nyanyi penari aja kita latar. Fales. fales. Memalukan sekali. Mohon maaf ya sahabat Eljon, kita Izin. izin. Nah, Kak Gita,
ada nggak sih maksudnya motivasi untuk pesan lah untuk sahabat-sahabat Eljon yang mungkin sebenarnya mereka nih masih belum tahu justru talentanya apa, seperti saya dan Kak Devin kan baru menemukan Dari latar ya. Iya, maksudnya gimana caranya kita tuh tahu, oh ini talentaku gitu. Karena kan orang kadang mungkin kalau masih kecil mau eksplor banyak hal, tapi gimana cara menentukan, oh aku mau dalemin talenta ini gitu. Gimana caranya? Kalau menurut aku sendiri ya, kayaknya kita semua sih nggak ada yang kayak terlahir emang tahu talentanya ini itu. Jadi mau nggak mau kita mesti coba semuanya. Dari yang paling kalian enjoy, mungkin di situ yang paling bisa kalian gali. Dan kalaupun misalnya kalian nggak enjoy, tapi ternyata kayak kamu nggak suka ini, tapi pas ikut lomba kok sering menang. Nah mungkin hal yang kamu nggak suka itu justru talenta kamu, kita nggak pernah tahu. Jadi mending cobain aja dulu semuanya, nanti bakal taunya pas mana yang lebih berkembang dan atau mana yang kalian lebih enjoy. Wow, jadi memang harus banyak mencoba explore banyak hal. Kalau Kak Gaby sendiri nih Kak, Kakak memiliki bakat terpendam atau bakat yang harus dipendam? Ada yang sahabat Eljon, tidur. Sangat suka tidur. Iya, itu bakat terpendam atau bakat yang harus dipendam? Bakat terpendam dong, terpendam, tidak boleh dipendam. Aku suka banget tidur. Apakah itu salah satu talenta? Bisa juga, aku pernah lihat tuh ada orang jadi penguji kasur. Dan ada juga kompetisi tidur terlama. Oh iya bener ada. Itu bisa menghasilkan uang loh Kak Devi. Kalau menang. Ya. Jadi semua tuh bisa jadi talenta ya. Nah pernah nggak Kak Gita maksudnya mencoba sesuatu tapi ternyata oh ini bukan talentaku, ini bukan passionku, aku nggak suka di sini. Pernah nggak? Pernah sih ada. Apa tuh? Coba apa tuh? Aku sih sebenarnya suka hewan, aku suka banget sama hewan. Terus aku juga sempat coba kayak horse riding gitu. Aku kayak suka banget nih di atas kuda, aku suka banget. Tapi kadang-kadang aku kayak kasihan gitu kudanya aku tunggangin. Jadi aku ngerasa kayaknya lembut banget. kayak kasihan, jadi aku nggak lanjutin tuh gara-garanya kayak gitu. Hatinya lembut sekali. Kayak kasihan banget. Karena kuda. suka binatang dia harus kayak merasakan kayak sakitnya jadi kuda, jadi kayak berat gitu. Tapi pada saat mermaiding juga kan bisa ngeliat binatang juga. Itu apa Kak perasaannya? Nah, kalau itu happy karena kan ikannya emang beneran di laut, kita nggak pencet atau apa gitu kan. Pencet. Iya, karena emang gitu. ekosistemnya di laut, jadi kan kita juga nggak akan merusak ekosistem tersebut. Kayak cuman gliding doang sambil liatin, nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong tentang mermaid, kan kayak gitu ini finalis mermaid ya. Wow. Nah, kita mau gali-gali nih mengenai dunia mermaiding yang dijalankan oleh Kak Gita. Tapi jangan kemana-mana, stay tune sampai tayangan berikut ini. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Fun Walk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Fun Walk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sangat Tirta Rasa, bukan ya? Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia
di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Indonesia bukan sekedar untayan daratan, melainkan zamrud khatulistiwa yang lahir dari pelukan samudra. Sebagai negara kepulauan terbesar di bumi, lebih dari 17.000 pulau, kita berdiri teguh di atas hamparan biru yang mencakup 70% dari wilayah kedaulatan bangsa. Di balik jernihnya gelombang, tersimpan harta karun yang tidak ternilai. Sekitar 76% spesies karang dunia berumah di sini, menjadikan laut kita sebagai jantung kehidupan bagi seluruh ekosistem maritim global. Indonesia adalah kanvas biodiversitas laut yang paling megah, sebuah taman sari bawah air yang tak tertandingi oleh belahan dunia manapun. Laut adalah nafas, sumber energi yang tak habis digali, dan penyaji pangan yang menghidupi jutaan jiwa. Namun, lebih dari sekedar sumber daya, sektor wisata bahari telah menjadi jembatan harapan bagi masyarakat pesisir, membangun ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membisikkan pentingnya konservasi di setiap sudut dermaga dalam setiap selamannya. Kita tidak hanya menemukan keindahan, tetapi juga ketenangan yang absolut. Di kedalaman air, hiruk-pikuk dunia memudar, berganti dengan kebebasan murni yang mempererat ikatan batin kita dengan alam. Menyadarkan bahwa kita harus menjaga laut seperti menjaga diri kita sendiri. Kini, snorkeling, diving, hingga seni mermaiding bukanlah sekedar hobi, melainkan cara kita bersimpuh menghargai kemegahan ciptaan Tuhan. Melalui gerakan gemulai di bawah permukaan, saya ingin menenun kisah tentang keajaiban samudra kepada dunia. Saya ingin mengajak setiap pasang mata untuk menatap lebih dekat, merasakan detak jantung laut, dan membiarkan cinta kasih itu tumbuh menjadi kepedulian yang nyata. Saya, Brigita Nadia Wulur, melalui seni mermaiding ingin mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah lebih dekat, menyelami keajaibannya, dan memupuk rasa cinta mendalam terhadap laut kita. Mari kita jaga bersama warisan biru ini, agar setiap tarian di bawah air dapat menjadi saksi bisu atas keagungan bahari Indonesia yang abadi. Oke, kembali lagi di TOP. Nah, Kak Gita ini kan ternyata juga seorang finalis Mermaid and Mermaid Indonesia 2026 ya, Kak Gita ya. Wow, multi talent banget. Thank you, Kak. Multi talent sekali. Nah, Kak Gita, kalau kita ngomongin dunia pageant itu kan sebenarnya nggak hanya dinilai dari penampilan, tapi juga value dan bakat yang kamu punya ya. Menurut Kak Gita sendiri, seberapa penting sih talent yang Kak Gita miliki itu dalam dunia pageant? Kalau menurut aku sih sangat penting. Sangat penting ya? Iya, karena hampir semua acara pageant gitu pasti kan kita ada talent show-nya ya. Yes. Iya, jadi kalau misalnya kita nggak ada bakat yang kita berani tonjolin, menurut aku sih lebih baik kita ambil dulu les apa misalnya sampai bisa tonjolin terus baru ikutan pageant-nya. Mungkin aku bilang gitu sih. Iya, iya. Nah, apakah bakat tadi, Kak Gita kan bakatnya bernyanyi dan sambil bermain piano ini membantu Kak Gita lebih percaya diri? Iya. Untuk mengikuti pageant ini? Iya. Kalau boleh tahu nih, motivasi mengikuti Mermaid Indonesia 2026 nih apa nih? Mau tahu nih? Motivasinya aku ingin bisa menjaga laut, mengajak orang menjaga laut melalui seni mermaiding ini. Dan juga aku pengen promosiin kalau mermaiding tuh nggak semenyeramkan itu. Kadang kalau aku bilang aku mermaiding, orang takut kayak nanti sesak napas atau apa gitu. Bukan sesak, emang nggak napas ya? Emang nggak napas ya? Aku mau nanya sih Kak,
untuk teman-teman pageant lovers, ada nggak sih Kak satu fakta yang teman-teman pageant lovers ataupun sahabat Eljon TV belum tahu gitu? Apakah nanti pada saat itu Kakak sunburn atau gimana Kak? Ada nggak Kak satu fakta yang kita belum ketahui? Oh, ada faktanya. Jadi ini tuh aku pernah sempat sunburn gitu. Ini mungkin masih ada bekasnya sedikit belang. Jadi tadinya tuh aku kayak mau ada syuting sama lumba-lumba. Nah, terus aku mikir kalau aku pakai kayak sunscreen gitu, walaupun ada yang kayak Ocean Reef, tapi aku masih kayak itu beneran aman atau enggak ya? Nanti jangan-jangan pas aku nyelam nggak sengaja keracunan atau apa, lumba-lumbanya kan kayak kasihan. Aku mikir gitu. Sampai waktu itu juga aku minta tolong copotin hair clipnya. Spraynya tuh di hair clipnya doang, jadi di atas aku nggak. Jadi pasti copot, udah semuanya aman. Ini nggak ada sunblock lagi, nggak ada sunscreen. Ini juga nggak ada spray. Tapi ternyata nggak disangka, waktu itu kan aku syutingnya siang, jadi panas banget. Akhirnya kulit aku kayak merah banget, ngeletek sampai melenting-melenting gitu. Jadi sejak itu nggak deh, memang kita mesti pakai sunscreen. Dan pas udah aku cari-cari di Google juga, ternyata memang bener-bener aman. Jadi kalaupun kita pakai aman sih. Bener-bener mikirin makhluk hidup yang ada di laut. Kenapa ini lovers? Sangat peduli lingkungan juga. Sangat peduli lingkungan. Wow, keren banget. Nah, kalau terjun ke dunia mermaiding itu sendiri Kak Gita, itu dari kapan Kak? Dari tahun 2023. 2023. Kenapa akhirnya terjun ke dunia mermaiding? Itu pas abis pandemi atau kayak masa transisi pandemi ke normal kayak gitu. Emang dari dulu udah pengen. Cuman kan kayak masih perlu waktu banyak nih kalau mau latihan. Minimal aku punya 3 hari yang free. Nah pas itu aku ngajarnya online. Jadi aku bisa ambil kelasnya. Pagi-pagi aku ambil kelas, habis itu ngajar online. Kebetulan tempatnya juga dekat rumah belajarnya. Dekat rumah? Iya. Kamu tertarik? Aku tertarik. Aku sangat tertarik menjadi merman. Merman? Aku punya nama sendiri buatku. Apa? Merdut. Merdut? Apa itu? Merman gendut. Buat aku ya, buat aku. Aku nggak bilang kamu gendut kok. Kan aku yang ngomong. Aku harus memiliki ciri khas untuk diriku sendiri. Oh gitu, jadi kasih gendut maksudnya. Please welcome Merdut David. Sudah. Oke. Nah, Kak Gita, aku penasaran deh dengan dunia mermaiding ini. Apa sih tantangan terbesarnya nih dalam mempelajari mermaid? Apakah awalnya kamu belajar free dive dulu berarti atau gimana? Kalau aku kebetulan langsung mermaid. Langsung mermaid? Cuman dari dulu emang aku udah suka berenang. Justru kayak jadi waktu kecil itu aku kan disuruh pilih sekolah mau di mana, orang tua aku ajak keliling-keliling sekolah. Kebetulan sekolah aku itu ada kolam renangnya, walaupun dulu tuh kecil kolam renangnya, tapi aku kayak mau itu karena bisa berenang kayak gitu sih. Oh, memang awalnya suka berenang ya. Aku mau nanya nih ke Kak Gita. Kan Kak Gita juga udah masuk ke dunia pageantry. Nah, aku ingin bertanya ke Kak Gita milih mana nih Kak? Antara heels, tails, ataupun piano? Waduh. Nah, itu susah juga tuh, aku suka tiga-tiganya. Nah, di sini harus milih salah satu. Kakak misalnya milih heels atau piano atau tails nih untuk saat ini. Untuk saat ini, karena yang sudah menjadi sumber penghasilan saat ini piano, jadi aku pilihnya piano. Jadi the one and only money and money. I agree with her. Karena kan hobi juga perlu itu. Hobi itu perlu duit dan jadi Kak Gita memilih yang menghasilkan duit. Setuju. Aku sangat setuju. Memang harus yang menghasilkan duit ya, balik lagi betul. ya. Iya. Jadi kalau disuruh pilih salah satu ya tadi bermain piano tadi ya Kak Gita ya. Wah, nah Kak Gita kan baru saja mengikuti Mermaid Indonesia 2026. Nah, ada nggak pelajaran terbesar apa sih yang kamu dapat dari mengikuti ajang ini? Pelajarannya mungkin kayak kita itu mesti lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Jadi misalnya kayak ada tantangan tuh jangan langsung panik, mesti lebih tenang dulu biar semuanya berjalan lancar. Terus kayak di luar sana juga banyak orang yang punya talent tuh bagus-bagus. Jadi kita jangan pernah kayak merasa udah bagus nih, terus nggak mau latihan lagi atau apa, jangan. Karena di luar sana yang bagus-bagus itu banyak, kita harus terus mempush diri kita biar jadi lebih baik lagi. Wow. Intinya nggak boleh besar kepala, Kak. Setuju. Karena biasanya di atas langit masih ada langit, jadi kita nggak boleh besar kepala. Buat apa besar kepala? Nanti malah jadinya jatuh. Iya betul. Harus selalu rendah hati ya, Kak Gita ya. Iya. Jadi harus punya kerendahan hati untuk terus belajar. Karena balik lagi yang tadi Kak David bilang, di atas langit masih ada langit. Tumben kau bijak ya hari ini ya. Aku tuh jadi bijak banget hari ini tuh, karena bintang tamunya spesial. Spesial, sangat memotivasi, jadi terharu ya. Menginspirasi para sahabat Eljon. Jadi kita juga harus memotivasi untuk diri kita sendiri.
Jadi acara motivasi. Harus saling support. Nah, Kak Gita, apa momen berkesan nih yang kamu dapat dari mengikuti ajang Mermaid Indonesia ini? Momen berkesan aku, ya boleh diceritakan. jujur ini nggak? pertama kali aku ikut kayak acara lomba mermaiding gitu. Kalau modeling udah beberapa kali, tapi kalau kayak mermaid baru kali ini. Ternyata kayak lumayan besar tantangannya ketika kita kayak berenang sambil denger musik segala macem kayak gitu. Jadi kayak berkesan banget itu. Iya. Itu kan pasti menjadi sebuah challenge ya, ketika Iya, maksudnya betul. kamu harus menyelam ke bawah air dengan pose anggun, dengan tail yang berat. Iya betul, sampai air berat banget tuh di bawah itu. Itu gimana cara kamu menghandle-nya? Caranya mau nggak mau Kita- mesti banyak latihan sih Kak. latihan Iya ya? betul. Terus jangan lupa berdoa juga sih. biar Berdoa. lancar. Setuju. Iya. The one and only Tuhan nomor satu. Yes. Dimanapun kalian beraktivitas, doa nomor satu supaya bisa berjalan dengan maksimal. Iya, betul. sekali. Motivasi Bijak lagi kan? sekali. Bagus sekali jadi bijak nih semenjak ada kamu. Jadi nih. motivator hari ini. Tumen. Oh, narasumbernya dua. Memang dasar Oh, saya ini narasumber. Baik, oke. Ternyata kamu narasumber hari ini ya. Terselubung ternyata. Keren. Nah, persiapannya tuh berapa lama untuk mengikuti ajang Mermaid Indonesia ini? Ini aku sekitar 2 bulan waktu itu. 2 bulan. 2 bulan itu kamu latihan. Karena ya kemarin aku juga lihat Kak Gita saat menyelam ya, maunya wajahnya tetap cantik, tetap calm. Thank you. Kalau aku di sana wajahnya kayak gimana ya? Dengan propertinya Pianika, dengan sulingnya Kak ya. Iya betul, ingat ya Kak. Jadi untuk Thank you banget, teman-teman Kak. sahabat Eljon TV yang ingin menyaksikan kembali, bisa langsung ada di Eljon TV Live Yes. untuk web performance seluruh finalis dari Mermaid Indonesia 2026. Wah, keren banget. Jadi persiapannya 2 bulan ya. Iya, itu pun aku masa kurang sih. Kayaknya pengen nambahin waktu lagi. Itu udah bagus banget. Itu Thank bagus. you. Keren. Maksudnya dengan bisa mengontrol wajahnya itu loh, Kak Devin. Kenapa mereka bisa seperti ini? Karena mereka berarti. Kalau kita yang menyelam. Pernah nggak nih Kak, penasaran, waktu kamu latihan atau waktu kamu tampil, pernah nggak ngerasa nervous, akhirnya kamu panik? Pernah nggak ada di momen itu? Kalau nervous sih ada, tapi kalau kayak panik sampai gimana sih? Enggak sih, nervousnya masih dikontrol sih untungnya. Masih bisa dikontrol iya, ya? masih. Paling kalau kayak berasa kayak udah mau habis napasnya, tapi ya udah kita naik aja. Karena kan di mermaiding itu sebenarnya nggak boleh nge-push diri. Yes. Ya, Setuju, kayak setuju, gitu sih. setuju. Nggak boleh nge-push Paling diri. kayak Iya, gitu. Iya. Jadi ini juga menjadi pengalaman baru juga untuk kamu ya, karena kan mermaid dan pageant itu dunia yang berbeda. Dunia sebenarnya, berbeda. kan. Pasti ada skill baru juga yang kamu pelajari di dunia pageant ini. Iya, betul. Ya kan? Apa yang kamu pelajari? Yang aku pelajari adalah salah satunya. Mestinya kalau kita lagi gini, aku duduknya mestinya tuh begini. Oh, Kayak mesti pageantry sangkut banget ya, pageantry Wak. banget gitu. Aku harus belajar. Gimana? Oke, seperti Sampingin ini. kayak gitu, atau kayak Oke. diginiin, kayak gitu, maksudnya gini. Terus habis itu, tetap Lebih- pegel juga ya. lebih ke elegan. Iya, betul. Tapi Kak Gita dari dulu udah Elegan ya. banget, Iya, suaranya aja iya. lembut banget. Suaranya lembut banget, ngomongnya aja udah anggun, tidak seperti kita. Kita balik lagi ke kita kan, kena lagi Kenapa kita. kena lagi kita? Ayo Tapi kita tenang, fokus yuk. Kita punya bakat. Penari latar. Gitu ya sahabat Eljon ya, kita adalah penari latar. Terus apa lagi selain tadi postur tubuh atau Attitude Attitude. kah atau Attitude gimana? juga betul. Jadi kalau misalnya kayak ada apa-apa harus disampaikannya dengan cara yang manis, yang sopan. Jadi kita nggak boleh kayak langsung babak kayak gimana kayak gitu. Betul. Ya. Ya, nggak boleh nyeplos ya Kak Devin ya. Jadi kita harus Jadi sebelum berbicara, alangkah baiknya para finalis bisa berpikir lebih jauh. Dampaknya apa? Kedepannya gimana? Seperti itu Gita. Iya, kira-kira gitu Kak. Jadi kayak udah jadi pageant tuh, kalau mau ngapa-ngapain harus dipikir dulu. Ini udah pas nggak nih? Ini gimana gitu. Setuju. Pasti juga maksudnya harus memancarkan aura positif, punya mindset yang positif, attitude yang baik. Itu Satu lagi Kak, Apa? para finalis diminta untuk disiplin.
datang tepat waktu, ganti baju harus cepat, make up harus cepat, pengumpulan tugas harus dikumpulkan, karena itu kan juga dari jadi tanggung jawab para finalis. Betul. Wah, jadi memang belajar banyak banget ya dalam mengikuti ajang Mermaid Indonesia 2026 ini ya Kak Gita ya. Nah Kak Gita, terakhir nih Kak Gita, untuk teman-teman di luar sana yang punya bakat tapi belum berani nih menunjukkan, padahal potensinya bagus nih, ada nggak pesan untuk mereka? Kalau menurut aku sih, yang bisa nilai kita punya bakat atau enggak sebenarnya orang lain. Jadi kadang menurut kita nggak bagus, tapi orang lainnya ternyata bagus, kita nggak pernah tahu. Atau mungkin menurut kita nggak bagus, taunya pas lagi dijalanin tuh kita taunya lancar. Itu juga nggak tahu. Jadi mending dicoba dulu. Kalau aku sih aku lebih takut kehilangan kesempatan daripada aku takut gagal. Jadi aku bisa coba dulu. Betul. Setuju banget Kak Gita. Lebih baik kita mencoba dulu. Gagal atau nggak gagal itu urusan nanti. Nanti. Betul ya. Obrolan kali ini tuh seru banget sih Kak. Kayak pengen mengulik-ngulik lagi gitu kan Kak. Penasaran bahkan tuh selain menjadi penari latar apa lagi nih? Aku juga sih penasaran. Kita harus eksplor ya sahabat Eljon ya. Tadi betul seperti Kak Gita bilang, kita harus yang namanya mengeksplor diri kita, mencari tahu apa yang kita bisa. Lebih baik mencoba dulu daripada menyesal kemudian. Iya betul. Thank you banget Kak Gita atas waktunya. Thank you juga Kak Gaby. Thank you Kak Gita. Thank you sahabat Eljon. Thank you. Nah sahabat Eljon, hari ini kita belajar ya bahwa bakat itu bukan hanya tentang apa yang bisa kita lakukan, tapi bagaimana kita merasakannya dan membagikannya kepada orang lain. Sekali lagi thank you Kak Gita. Kak Gita telah menunjukkan bahwa harmoni suara dan musik bisa menjadi identitas yang kuat di panggung pageant. Dari setiap cerita dan bakat yang tadi kita lihat bisa jadi inspirasi buat kamu semua, sahabat Eljon dan pageant lovers, untuk terus berkembang dan percaya diri dengan apa yang kamu punya. Thank you sudah nonton TOP Talent of Pageant. Jangan lupa stay tune untuk episode berikutnya. Saya Gabriela Claudia bersama saya Devin Tria dan juga bersama saya Brigita Nadia Wulur atau Gita. Pamit undur diri. See you.